Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, masih membahas tentang kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita juga masih membahas tentang keimanan terhadap hari akhir. Dan di antara cakupan keimanan kepada hari akhir adalah beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebutkan tentang adanya hari akhir setelah kehidupan dunia ini, adanya kebangkitan setelah kematian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan itu merupakan bantahan bagi mereka, siapa saja di antara mereka yang mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian, adanya hari akhir setelah kehidupan dunia ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan dalil his, yaitu dalil indra, indra manusia yang bisa dijadikan dalil tentang hal tersebut. Baik, di antara dalil indra yaitu indra manusia yang bisa mengidentifikasi bukti-bukti adanya kehidupan setelah kematian, adanya kebangkitan setelah kematian, adanya hari akhir setelah kehidupan dunia ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya bagaimana Dia menghidupkan orang-orang yang telah mati dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati
di dalam kehidupan dunia ini. Karena ada sebahagian manusia yang mereka mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati setelah hancurnya seluruh tubuhnya. Maka ini dalil his, yaitu bukti yang bisa diindra oleh manusia. Di antara buktinya kita akan sebutkan yang pernah terjadi dan ini pernah diindra oleh manusia ketika itu. Contohnya adalah seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ungkapan kaumnya Nabi Musa alaihissalam tatkala mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami, kata kaumnya Nabi Musa, tidak akan mempercayaimu wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka, kemudian menghidupkan mereka. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 55 dan 56, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah berfirman, dan ingatlah tatkala kalian itu pernah mengatakan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, sekali-kali kami tidak akan mempercayaimu sampai kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Lalu halilintar itu menyambar kalian dalam kondisi kalian menyaksikannya. Kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Nah, ini bukti yang jelas dan nyata Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah wafat setelah kematiannya. Dan itu dalam kehidupan dunia. Dan itu disaksikan oleh orang-orang sekitar, dan itu menjadi bukti bagi saksi bagi orang-orang yang hidup ketika itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, contoh yang kedua adalah kisah di mana ada orang yang terbunuh, kemudian terjadi perdebatan di kalangan Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka menyembelih seekor sapi, lalu dengan sebahagian dari anggota tubuh sapi itu dipukulkan kepada orang yang terbunuh tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah berfirman, dan ingatlah tatkala kalian itu pernah membunuh satu jiwa, maksudnya salah seorang di antara mereka ada yang membunuh seseorang yang lainnya. Lalu kalian saling menuduh dalam tindakan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Maka kami katakan, pukulkanlah kepada jenazah orang yang terbunuh tersebut dengan sebahagian dari
sapi yang telah disembelih tersebut. Demikianlah kami menghidupkan orang yang telah mati, dan demikian pula kami menampakkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran. Dan demikianlah ya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati, dan demikianlah Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda-tanda kebesarannya agar kalian berfikir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya contoh yang ketiga adalah kisah tentang kaum yang mereka keluar dari negeri-negeri mereka karena lari dari kematian. Mereka takut terhadap kematian dan mereka menghindar dari kematian itu dengan cara keluar, meninggalkan negeri-negeri mereka. Dan jumlah mereka begitu banyak, yaitu ribuan orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka semua. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah berfirman, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang telah keluar dari negeri-negeri mereka dalam kondisi mereka berjumlah ribuan orang karena menghindar takut kepada kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mereka, matilah kalian. Maka matilah mereka semua, summa ahyahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar zat yang memiliki keutamaan di atas seluruh manusia, yang memberikan keutamaan kepada atau memberikan karunia kepada seluruh manusia, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Nah, ini bukti bagi mereka yang telah Allah matikan dan mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan mereka. Berikutnya contoh yang keempat, yaitu dalam Al-Quran tentang kisah tentang kisah orang yang pernah melewati satu negeri yang telah hancur. Lalu dia merasa tidak yakin bahwasanya Allah bisa menghidupkan kembali orang-orang yang telah wafat di negeri tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mematikannya, mewafatkannya selama 100 tahun, kemudian Allah menghidupkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atsah. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas. Wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman yang artinya, atau seperti orang yang pernah melewati satu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali, membangkitkannya kembali. Dan Allah bertanya kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini?
Orang tersebut mengatakan, aku tinggal di sini hanya sehari atau setengah hari. Maka Allah mengatakan, tidak, engkau telah tinggal di tempat ini 100 tahun. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan, tanda kebesaran kami bagi manusia yang lainnya. Lihatlah kepada tulang belulang itu bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun kembali tulang belulang keledai tersebut, menghidupkan kembali yang telah mati, jelas baginya ketika itu, maka dia pun mengatakan, aku mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini contoh yang kelima dari contoh-contoh yang bisa disaksikan oleh manusia ketika itu dengan panca indera mereka. Bahkan contoh yang kelima ini terkait dengan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, yaitu kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Tatkala beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperlihatkan dirinya, memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih empat ekor dari burung, kemudian memisahkannya potongan tersebut di gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk memanggil dan menyeru burung-burung tersebut. Kemudian potongan-potongan tersebut pun menyatu kembali satu dengan yang lainnya, lalu datang kepada Nabi Ibrahim. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah berfirman, tidakkah engkau percaya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku percaya, aku beriman, akan tetapi agar hatiku menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bahagian, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh-contoh yang bisa diindra oleh manusia dan terjadi secara nyata, yang menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati. Bahkan itu sangat memiliki peluang yang besar ya untuk hidupnya orang setelah kematian mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Bahkan ya di antara nabi seperti Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada beliau alaihissalam, di mana beliau mampu untuk menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mampu untuk mengeluarkan mereka yang telah mati dari kuburan, ya, agar hidup kembali, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil secara nyata yang bisa diindra oleh manusia, dan itu telah terjadi. Dan juga kita dapatkan ada sebahagian dari manusia dan kisah yang nyata di mana ada orang yang telah mati namun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Dalam kehidupan kita ini di zaman ini. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani warahmatullah, bukanlah sebuah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang akan menghidupkan kembali para hamba-hamba mukallaf ini setelah kematian mereka, untuk Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan amal-amal mereka kemudian membalas mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berbahagia, yang ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung kita dengan perhitungan amal yang ringan, yang mudah, kemudian membalas setiap kebaikan kita dan memaafkan setiap kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini, dan kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bersoal jawab interaksi langsung, maka silahkan menghubungi nomor layanan kami di nomor 0822 8888 6630, 0822 8888 6630. Adapun para pemirsa, para pendengar sekalian yang ingin bertanya lewat chattingan WhatsApp, maka silahkan kirimkan pertanyaan Anda di nomor layanan kami 0852 6190 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kalau sesudah sholat Isya, saya sholat sunat ba'da Isya, lalu langsung sholat qiyamul lail 4 rakaat, salam, kemudian diteruskan sholat witir 3 rakaat. Bagaimana Ustadz, adakah yang salah ataukah ada penambahan lagi? Mohon jawabannya Ustadz, syukron. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya qiyamul lail itu berdiri salat di malam hari setelah salat Isya, itu merupakan sebuah amalan yang disyariatkan. Bahkan itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang saleh dan melakukan amalan-amalan orang yang saleh. Kemudian kita akan
dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang dijanjikan bagi orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya qiyamul lail secara mutlak itu dilakukan, waktunya yang afdol adalah di waktu malam yang terakhir. Di waktu malam yang terakhir. Karena demikian yang dinyatakan Nabi SAW tentang salat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Bahwasanya Nabi Daud alaihissalam beliau tidur setengah malam, kemudian bangkit berdiri sholat di sepertiga malam dan tidur kembali di seperenam malam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihissalam." Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud alaihissalam. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana salat Nabi Daud itu yang dicintai oleh Allah? Kana yanamu nisfal laili. Dahulu beliau itu tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu, dan beliau bangkit di sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian beliau tidur kembali di seperenam malam. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan bagaimana puasa Nabi Daud yang dicintai oleh Allah adalah beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini adalah bentuk sholat malam yang paling dicintai oleh Allah, dan ini merupakan bentuk sholat yang paling afdol dari qiyamul lail itu, yaitu melakukan sholat setelah tidur, melakukan sholat malam itu setelah tidur. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW menjadikan hal ini menjadi kebiasaan yang terakhir beliau, yaitu beliau sholat malam itu setelah tidur. Salat malam beliau itu setelah tidur, demikian. Dan menjadikan witir itu di akhir dari setiap salat malam beliau. Oleh karenanya beliau SAW bersabda, "Ij'alu akhiru salatikum bil laili witra." Jadikanlah akhir dari salat malam kalian itu itu witir, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hanya saja dalam kondisi tertentu seseorang itu bisa jadi lebih afdol baginya adalah mendahulukan salat malam sebelum tidur. Apabila dikhawatirkan olehnya terluputkan salat malam itu baginya, maka dianjurkan bagi dia untuk melakukan salat malam sebelum tidur. Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan hal ini. Salat malam sebelum tidur, bahkan salat witir sebelum tidur. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan Rasulullah yang berpesan demikian kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepadaku dengan 3 hal. Di antara pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah adalah wa an utira qabla an anam, itu agar aku berpuasa, agar aku salat witir sebelum tidur, demikian.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikarenakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya kebiasaan tidur larut malam, karena beliau mencatat kembali pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari sampai larut, sehingga Nabi SAW yang mengetahui kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, ya, memberikan pesan untuk bisa melakukan sholat witir sebelum tidur, demikian. Bahkan di awal-awal dahulu Nabi SAW melakukan sholat malam itu di awal malam, ya. Beliau juga pernah melakukan sholat malam itu di pertengahan malam. Namun beliau memilih di akhir-akhir hidup beliau untuk melakukan sholat malam di akhir malam, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka keafdolan secara per individu ini bisa dilihat ya kondisinya, ya. Bisa jadi keafdolan itu bagi seseorang melakukan sholat malam itu di awal malam, bisa juga di pertengahan malam, bisa juga di akhir malam. Apabila seseorang memiliki peluang untuk bisa istirahat di awal malam dan tidak terlalu capek sehingga tidak khawatir untuk kelewatan atau keterusan atau kebablasan istirahatnya di waktu malam hari, maka hendaknya dia berniat untuk bangun salat malam di akhir malam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Ustaz, saya dan istri tinggal serumah dengan mertua. Dan saat ini saya mau keluar kota 3 bulan. Dan saya menyarankan istri dan mertua untuk pindah dekat orang tua saya, biar dekat dan bisa dijaga juga. Tapi mertua saya tidak mau, karena bila anaknya pindah dekat rumah orang tua saya. Mertua saya lebih memilih tinggal sendiri daripada tinggal dekat orang tua saya. Apakah saya termasuk mendolimi mertua karena membiarkan mertua tinggal sendiri? Saya menyuruh istri tinggal dekat orang tua saya agar ada yang bantu mengurus anak-anak juga, Ustaz. Karena mertua sudah lumayan tua, yang gampang lelah kalau membantu jaga anak-anak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, demikian pula perlindungan kepada antum yang bertanya, demikian pula memberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sebaiknya dalam kasus seperti ini seorang suami melihat mana yang lebih prioritas untuk dilakukan. Penjagaan anak tidak selayaknya dibebankan kepada orang tua, baik itu orang tua dari istri kita atau orang tua kita. Tidak selayaknya mereka ini ya diperbantukan untuk menjaga anak-anak kita. Ya. Namun bukan berarti ketika kita berada di tempat mereka, ya kita memberikan beban kepada mereka untuk menjaga anak-anak kita. Ya.
Dan perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak yang telah memahami untuk tidak menyusahkan ya nenek dan kakeknya dengan banyak permintaan, ya, dengan banyak melakukan pengerusakan, ya, atau ya bahkan sebaliknya, ya, membantu nenek dan kakek untuk meringankan ya pekerjaan mereka. Nah, ini yang mestinya kita didik anak-anak kita untuk demikian. Baik, ya. Dan perlu kita tekankan juga, jangan sampai orang tua kita, baik itu mertua kita, yaitu orang tua istri kita, demikian pula orang tua kita, itu kita berikan tugas diperbantukan menjaga anak-anak. Jangan. Ya. Dan kita sampaikan kepada orang tua kita, jangan terlalu repot ngurusin anak, ya. Biarkan mereka bermain seperti itu. Kalaupun kita ya berkunjung kepada mereka, itu dalam rangka untuk memperkenalkan anak-anak kita dengan kakek serta neneknya, seperti itu. Bukan untuk menjaga mereka, seperti itu, ya. Nah, tidak layak demikian. Nah, dilihat ya mana skala prioritas yang paling penting. Apabila kita dapati mertua kita ini sangat lemah, ya, lebih lemah ketimbang orang tua kita, ya, alangkah lebih baik apabila orang tua tersebut, mertua kita ini didampingi oleh ya anaknya sendiri, yaitu istri kita, ya, seperti itu. Adapun ya mertua kita yang lemah tersebut, ya, jangan sampai dia berpikiran bahwasanya adanya anak-anak kita di sisinya, dia ditugaskan untuk mengurusi anak-anak kita. Jangan sampai demikian, agar dia tidak terbeban, ya, demikian. Ya, ini perlu disampaikan kepada orang-orang tua kita, bahwasanya keberadaan anak-anak kita ini bukanlah untuk menjadi beban bagi mereka. Dan jangan sampai mereka ya memberi tugas, ya, atau memberi tugas kepada mereka untuk menjaga anak-anak kita. Jangan, ya. Ini bentuk kedurhakaan. Ini memberikan beban baru setelah mereka terbeban dengan ya dengan dahulu kita semasa kita kecil yang diurusi oleh mereka. Jangan sampai mereka mengurusi anak-anak kita kembali. Demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka lihat skala prioritasnya, ya, mana yang lebih utama yang dibutuhkan ya untuk kita berada di sisi mereka. Apakah orang tua kita ataukah mertua kita? Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, orang tua sedang sakit, dari gejalanya seperti ciri orang yang kena penyakit COVID. Apakah istri bisa merawat orang tua? Apakah hukumnya kalau istri merawatnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ya, bila memang orang tua tersebut ya betul-betul terkena penyakit COVID, dan apabila bisa mandiri untuk dirawat di rumah, maka ini barangkali lebih baik, ya, lebih baik. Dan saya doakan semoga orang tua yang sakit ini diberikan kesehatan oleh Allah dan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada semua kaum muslimin yang dalam kondisi sakit, amin ya rabbal alamin. Hanya saja menugaskan istri atau meminta istri untuk merawat orang tua kita, ini butuh untuk ya kerelaannya, ya. Tentunya kalau dari sisi hukum syar'inya boleh seorang ya menantu mengurusi mertuanya, boleh, ya, tidak masalah insyaallah taala. Dari sisi makannya, ya, demikian. Hanya saja yang jadi masalah adalah kerelaannya, apakah dia rela ataukah tidak. Karena sesungguhnya bukan tugasnya untuk mengurusi mertuanya, tapi ada tugas anak, ya, demikian, ya. Maka hukumnya adalah boleh
Tapi terkait dengan aurat seperti mengganti popok, kalau seandainya pakai popok ya, atau mengganti pakaian yang ini akan terlihat aurat, maka jangan sampai ya menantu melihat mertua ya, demikian. Alangkah lebih baik adalah ya anak sendiri yang melakukannya, demikian ya. Lebih-lebih adalah bila berbeda jenis kelamin, contohnya menantu perempuan ya, ini melihat aurat mertua laki-laki. Nah, maka ini tidak benar tentunya ya. Ini tidak dibenarkan ya, wallahu taala alam. Adapun hukum mengurusinya, maka ini dibolehkan karena sesungguhnya memang ya menantu dengan mertua mereka adalah mahram, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kita menyikapi jika ada orang yang berniat jahat melakukan sihir dan perbuatan seperti mengirim gangguan syaitan kepada kita dan anak-anak kita? Bismillah. Pertama sekali, kita jangan sampai berburuk sangka, bahkan menuduh, jangan sampai menuduh orang lain itu melakukan tindakan jahat kepada kita jika tidak ada bukti yang jelas darinya. Kalau sekedar hanya dugaan-dugaan, maka hilangkan. Tapi bukanlah ya, tidak boleh bagi kita untuk melakukan tindakan preventif bila kita khawatirkan. Ya. Silakan membentengi diri dengan ruqyah yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita katakan, jangan sampai kita menuduh ya, atau berburuk sangka kepada orang lain melakukan kesyirikan dengan atau melakukan kekufuran dengan melakukan sihir ya kepada kita dan anak-anak kita atau keluarga kita. Ya, jangan pernah kita menuduh demikian. Tapi ketika kita melakukan tindakan preventif, bukanlah merupakan bentuk tuduhan ya, karena kekhawatiran contohnya tidak masalah. Dan itu termasuk yang disyariatkan. Seperti contohnya kita khawatir anak kita terkena penyakit ain, atau khawatir terkena gigitan binatang berbisa, atau khawatir mungkin orang lain akan melakukan tindakan keburukan kepadanya. Walaupun kita tidak menuduh orang lain, tapi kita khawatir saja, maka dibolehkan ya kita membentengi ya diri kita dan anak-anak kita dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ruqyah. Seperti diantaranya secara umum kita boleh lakukan dengan cara pembentengan rumah, pembentengan diri ya dengan membentengi rumah. Seperti contohnya adalah dibacakan surah Al-Baqarah di rumah tersebut. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ya. Syaitan ini baik syaitan kiriman ataupun syaitan jin yang dia usil saja ya. Baik ya. Bisa juga secara pribadi-pribadi, seperti untuk kita pribadi kita membaca zikir-zikir setelah sholat ya. Begitu juga di waktu pagi dan petang, ketika hendak tidur, ketika keluar rumah, demikian. Nah, ini zikir pribadi ya yang kita lakukan. Ini insya Allah jadi benteng bagi kita. Ya. Begitu juga kita bisa ajarkan zikir-zikir itu kepada anak-anak kita. Bila mereka belum mampu, maka kita yang melakukan zikir ya, ruqyah. Zikir ruqyah kepada mereka. Seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW kepada Hasan dan Husain, membaca doa, u'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Ya. U'idzukum, kata Nabi, u'idzukum, aku mohonkan perlindungan kepada Allah untuk kalian
bi kalimatillahi tammah, dengan firman-firman Allah yang maha sempurna. Ya. Min kulli syaitan, dari setiap syaitan. Ini baik syaitan itu yang sifatnya kiriman seperti tadi sihir-sihir, atau syaitan yang usil. Min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Demikian pula dari hewan-hewan berbisa dan dari setiap pandangan mata yang menimbulkan ain, ya, pandangan mata yang jahat, demikian. Nah, ini doa yang bagus ya, karena Rasulullah melakukan hal demikian, seperti itu. Ya. Boleh juga ya memutarkan murattal di rumah tersebut atau membacakan Al-Qur'an di rumah tersebut ya, secara berkala dan rutin ya. Bisa juga dengan surah Al-Baqarah tadi yang diputarkan murattalnya, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustaz, di desa saya jika mayit sudah dikubur maka setelah maghrib para tetangganya datang kembali ke rumah si mayit untuk melaksanakan sholat mutlak yang akan dihadiahkan kepada mayit. Apakah hal ini disyariatkan? Jika hal tersebut tidak disyariatkan, bagaimana jika orang-orang tersebut melakukan sholat gaib? Boleh tidak? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi tidak pernah mendapatkan satu dalil ya melakukan sholat kembali ya setelah maghrib untuk jenazah yang telah dikuburkan, disebut dengan sholat mutlak. Ini tidak ada saya dapatkan satu dalil pun. Barangkali bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain tentang dalilnya. Sehingga saya pribadi pun tidak pernah melakukan hal demikian, ya, yaitu sholat mutlak yang dihadiahkan kepada si mayit yang telah dikuburkan, demikian. Namun berbeda halnya bagi orang yang belum mensolatkan. Ini kasusnya berbeda ya. Kalaulah melakukan sholat sunat mutlak itu untuk orang, maksudnya sholat sunat mutlak itu dilakukan oleh orang yang telah melakukan sholat jenazah lalu dihadiahkan kepada si mayit yang telah dikuburkan, maka saya tidak dapatkan dalilnya satupun ya. Namun ini berbeda dengan sholat gaib. Maksudnya adalah sholat jenazah untuk jenazah yang sudah dikuburkan sementara orang tersebut belum mensolati jenazah tersebut. Seperti contohnya, ya, seseorang yang mendapati keluarganya meninggal dunia, sementara dia dalam jarak yang sangat jauh, lalu dia hadir bertakziah kepada saudara yang telah wafat tersebut namun telah dikuburkan dan dia belum mengikuti sholat jenazah, maka boleh baginya untuk melakukan sholat jenazah dengan model gaib ya, yaitu di kuburannya ya, dengan sholat jenazah. Ini dibolehkan. Dalilnya adalah Nabi SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat tentang seorang wanita atau pria yang berkulit gelap, yang biasa ya berkulit hitam, yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Lalu mereka mengatakan telah wafat. Rasulullah menanyakan, mengapa kalian tidak mengkabarkan kepadaku? Maka Rasulullah meminta agar ditunjukkan kuburan. Ya, lalu para sahabat menunjukkan hal itu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah melakukan sholat jenazah dengan model gaib di atas kuburan jenazah tersebut. Demikian. Ya. Maka ini dibolehkan bagi orang yang ya belum melakukan sholat jenazah, tapi dengan cara model gaib ya, demikian. Wallahu ta'ala alam wa anta fajazakallahu khairah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan
kajian kita pada pertemuan kali ini karena setelah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum berakhir seperti biasa, kita akan memberikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan arahkan harta Anda yang akan menjadi aset akhirat Anda yang terus mengalir pahalanya kepada Anda. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Saya ulangi, di nomor 7127485555 Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia. Atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.